Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada pertemuan kita yang ke-6. Materi kita hari ini tentang perkembangan kehidupan masyarakat pada masa berternak dan bercocok tanam atau disebut juga food producing. Ini adalah kelanjutan pada materi kita sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangan kehidupan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Ya. Materi kita sama seperti pertemuan minggu lalu. Kita akan membahas 3 materi. Kita lihat dari perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan kehidupan budaya. Untuk kehidupan ekonomi, ada 3 ciri kehidupan ekonomi masyarakat pada masa bercocok tanam. Pertama, pada masa ini masyarakat sudah mengenal hidup menetap dan mereka sudah bisa memproduksi makanan sendiri, artinya mengolah makanan sendiri dengan cara berladang. Ya, mereka tidak lagi berburu, tidak lagi mengolah makanan dengan cara meramu, tapi berladang atau bersawah. Tapi kemudian mereka juga mengenal yang namanya berternak. Hewan buruan yang mereka dapatkan itu mereka pelihara, kemudian mereka gunakan nanti untuk membantu mereka saat mereka berladang. Kemudian yang kedua, mereka sudah mengenal tempat tinggal. Ya, sama pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, tempat tinggal mereka adalah rumah panggung. Ya, rumah panggung dengan fungsi bagian atas sebagai tempat tinggal, kemudian bawahnya bisa digunakan sebagai tempat untuk menyimpan peralatan atau dijadikan sebagai kandang hewan ternak. Tujuannya juga rumah panggung ini banyak fungsinya untuk menghindari dari serangan bencana alam banjir ataupun untuk menghindari dari serangan binatang buas. Nah, kemudian ciri yang ketiga adalah mengenal sistem ekonomi barter. Nah, barter ini adalah sistem ekonomi menukarkan barang dengan barang. Nah, barang dengan barang di sini, misal masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran sungai, mereka banyak menghasilkan garam ataupun mereka banyak menghasilkan ikan, kerang, dan yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya, umbi-umbian, padi-padian atau yang lainnya, mereka akan menukarkan makanan mereka dengan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Itu namanya tukar-menukar atau barter. Ya, ini ciri dari bidang ekonomi, ada 3. Kemudian untuk kehidupan sosialnya, ada 4 ciri kehidupan sosial. Pertama, karena mereka sudah kehidupan menetap, otomatis ciri pertama adalah kehidupan sedenter atau menetap. Mereka tidak lagi berpindah-pindah tempat atau nomaden. Mereka menetap, tinggal di satu tempat, dan mereka ini, kehidupan menetap ini akan menyambung ke sini. Saat mereka hidup menetap, mereka sudah mengenal tempat tinggal secara bersama-sama yang nanti muncul yang namanya perkampungan. Ya, perkampungan yang semakin besar, semakin luas dan dipimpin oleh kepala kampung atau ada ketuanya. Ya. Terus yang kedua, ada pembagian kerja yang semakin jelas. Kalau pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, pembagian kerja ini laki-laki tugasnya berburu, sedangkan perempuan tugasnya meramu, menjaga anak, kemudian menjaga api agar tidak padam. Pada masa bercocok tanam, laki-laki tugasnya membuka lahan, hutan. Sedangkan yang perempuan nanti tugasnya membantu mengolah lahan, mengerjakan lahan. Kemudian perempuan juga membantu untuk menjaga merawat rumah, menjaga anak-anak, dan sebagainya. Ya. Muncul yang ciri keempat, mengenal sistem gotong royong yang kemudian menjadi salah satu ciri dari kehidupan masyarakat Indonesia. Gotong royong di sini adalah bekerja secara bersama-sama. Mereka bekerja saat mereka mengolah lahan atau mereka menjadikan tempat tinggal, itu mereka bergotong royong. Misal, ya, di tempat tinggal si A, mereka sedang mengerjakan lahan, maka masyarakat lain akan membantu dengan cara bergotong royong. Begitupun seterusnya. Ya. Ini untuk kehidupan sosial. Bagaimana kehidupan budayanya? Kehidupan budaya ada 4 ciri juga. Ini sebenarnya sudah ada pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Cuma bedanya ini semakin lebih baik. Ya. Mereka bisa membuat peralatan yang lebih baik. Walaupun peralatannya juga masih sama, masih terbuat dari batu. Hanya saja pada masa bercocok tanam, peralatan mereka sudah semakin tajam, kemudian sudah lebih halus lagi. Contoh peralatannya ada beliung persegi, kemudian ada pisau, dan satu lagi, mereka sudah bisa membuat perhiasan, gelang, anting-anting, ataupun kalung. Ya. Kemudian yang kedua, kesenian. Kalau pada masa sebelumnya, seni lukis mereka hanya mereka membuat lukisan di dinding-dinding gua. Nah, di sini pada masa bercocok tanam, kerajinan mereka itu sudah bisa membuat kerajinan lain. Bukan hanya seni lukis, misalnya tadi ada perhiasan, kemudian mereka juga membuat seni bangunan. Ya.
Ketiga, mereka mengenal pakaian. Tapi pakaian di sini jangan kamu samakan dengan pakaian kita sekarang. Mereka mengenal pakaian yang terbuat dari daun ataupun dari kulit pohon, ya. Terus yang terakhir, keempat, ada sistem penguburan jenazah dengan menggunakan bekal kubur. Nah, jadi jenazah yang sudah meninggal itu diletakkan di peti kubur atau di kubur batu, sarkofagus atau waruga, tempat untuk meletakkan jenazah. Kemudian diletakkan bekal kubur. Bekal kubur ini apa? Bisa perhiasan, bisa peralatan. Kenapa muncul yang namanya bekal kubur? Karena mereka percaya, kembali ke kepercayaan mereka, animisme, dinamisme kemarin, mereka percaya roh orang yang sudah meninggal itu akan tetap hidup. Jadi untuk hidup itu mereka memerlukan yang namanya bekal kubur. Ya, makanya muncul yang namanya istilah bekal kubur. Nah, materi kita untuk hari ini sampai di sini. Untuk masa perundagian itu akan Ibu jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Ya, untuk penjelasan materialnya kalian bisa lihat di materi yang Ibu share di Classroom. Itu saja Ibu tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.